di lembaga ini ada yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar elektronika termasuk komponen-komponen elektronik pasif dan aktif serta prinsip kerja sirkuit dasar. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis rangkaian elektronik sederhana. Kemudian menggunakan hukum dasar listrik seperti hukum Ohm, hukum Kirchhoff dan prinsip lainnya.
resistor lebih dominan, jadi mahasiswa lebih paham mengenai resistor yang bisa kita jumpai di komponen elektronik. Dan yang kedua, apa yang termasuk dalam komponen elektronik pasif yang saudara ketahui? Pasifnya apa Pak? Pasif itu dia hanya melanjutkan, yang mengontrol, bukan mengubah. Tulis saja, nggak apa-apa. Kita lanjutkan elektronik aktif. Ayo, elektronik aktif. Operasi logika, transistor, apalagi yang saya ketahui mengenai elektronik aktif. Ada IC. IC masuk ke elektronik aktif. IC. Oke, dari sini kita sebutkan jadi dominan transistor ya. Oke, kita lanjutkan, kita lihat. Nah, ini yang termasuk dalam komponen-komponen elektronik. Itu ada ini resistor, ini masuk resistor, ini resistor. Kemudian kita lanjutkan, silakan dilihat dulu mengenai videonya. Jadi dalam perakitan mobil atau robot elektronik ini itu terdapat komponen-komponen di dalamnya. Jadi setelah menonton video ini, saya harapkan teman-teman dapat berkelompok untuk membahas mengenai
Silakan diskusikan. Jadi robot ini sebenarnya penggunaannya dia
dari semua kelompok sudah ya benar, dari semua kelompok itu komponen tersebut memang terdapat dalam kelompok DMS. Baik, kita masuk ke materi lagi. Di sini ada definisi komponen elektronik itu. Definisi ini komponen elektronik adalah sebagian dasar atau elemen dari suatu rangkaian elektronik yang memiliki fungsi tertentu dalam sebuah sistem elektronik, di mana komponen ini dibedakan menjadi dua, yaitu pasif dan aktif. Nah, seperti kita jelaskan tadi, ada komponen-komponen kelompok DMS. Elektronik pasif itu sendiri yaitu komponen yang tidak memerlukan sumber energi, di mana itu hanya memperkuat atau menghasilkan sinyal listrik. Mereka hanya dapat merespon sinyal yang diterimanya. Kemudian kita lihat pada slide itu ada jenis komponen elektronik pasif, yaitu ada resistor, kemudian ada kapasitor, ada induktor, ada transformator atau perampu yang bisa lihat di hasil juga. Kemudian rangkaian DC, FL dan RC, ada fuse, sampai fuse. Pernah melihat fuse atau setting? Biasanya cuma motor. Jadi kecil alatnya, komponennya kecil. Kemudian ada konektor dan potensiometer. Potensiometer ini kita dapat lihat di situ, kipas. Kipas itu termasuk potensiometer. Oke, kita lanjutkan ke elektronik aktif. Nah, di sini yang disebutkan tadi itu ada transistor, dioda, IC dan configuration circuit, kemudian thyristor, OMI atau operational amplifier, kemudian transistor, microcontroller dan lainnya. Nah, dalam perbedaan elektronik pasif dan aktif, kita dapat lihat terlihat pada elektronik pasif ini tidak memerlukan sumber daya eksternal, kemudian tidak dapat mempercepat sinyal dan biasa digunakan untuk resistansi, kapasitansi dan kompetensi dalam sebuah rangkaian robot atau elektronik yang ditemukan. Kemudian untuk elektronik aktif itu dia memerlukan sumber eksternal dan dapat memperkuat sinyal serta fungsinya itu lebih kompleks. Ini dapat mengendalikan arus listrik, kemudian memperkuat sinyal dan melakukan fungsi logika dalam rangkaian elektronik. Nah, dapat kita lihat perbandingan komponen pasif dan aktif. Silakan akan dijelaskan dibacakan. Perbandingan komponen pasif dan aktif. Saya akan menjelaskan perbandingan komponen pasif dan aktif. Aspeknya sumber daya. Komponen pasif tidak memerlukan sumber daya eksternal. Komponen aktif memerlukan sumber daya eksternal. Yang kedua, penguatan sinyal. Komponen pasif tidak dapat memperkuat sinyal. Komponen aktif dapat memperkuat sinyal. Yang ketiga, fungsi mengatur arus. Komponen pasif mengatur arus, kesenangan dan menyimpan energi. Komponen aktif yaitu mengontrol aliran arus, memperkuat sinyal dan melakukan fungsi logika. Dan terakhir, contoh komponen pasif: resistor, kapasitor, induktor. Yang kedua, komponen aktif yaitu transistor, dioda, IC, OM, AFP dan thyristor. Oke, terus diukur untuk ingat. Baik, dari materi ini ada yang ingin ditanyakan terkait komponen aktif dan pasif? Sensor dan robotik lain tadi sensor
pakai garis warna hitam. Jadi ketika robot itu misalkan ini garis, dia melintasi garis, terkena sensor tengah, dia dapat foto. Contohnya di sini kalau ini, dia pas ada di sini, jadi sensor yang sebelah kanan, tengah, dia langsung belok. Itu, logikanya seperti itu. Ada lagi? Hah? Kalau tidak ada, saya ingin bertanya. Nggak, kalau belum gue Kondensor itu bisa untuk menghambat tegangan. Untuk menghambat tegangan itu bisa ditemukan juga di komponen robotik juga ada. Itu biasanya di komponen robot yang agak besar. Mana dia? Pak, biasanya robot ada yang pakai remote control Ya. yang untuk kalau ini ada turnamen juga kan tabrak-tabrakan. Nah itu cara fungsinya pengoperasiannya dari biar kita bisa gerakin Dari pakai kontrol. Jadi ada transmisi lagi atau sinyal yang menangkapnya. Itu nanti kita akan ketemu dalam mata kuliah IoT. Itu apa ya? Yang Internet of Things. Jadi kita bisa memakai banyak dalam IoT. Next, baik, kita lanjutkan untuk terakhir ini tugas. Nanti instruksinya kerjakan tugas kasus. Seperti yang kita lihat tadi ada robot IMS. Nah, nanti saya minta kalian mendeskripsikan atau membuat laporan penjelasan lengkap dengan diagram tidak diperlukan untuk komponen-komponen yang ada pada robot IMS tersebut. Nanti dikumpulkan melalui dokumen PDF, dikirimkan ke email sebelum pertemuan lengkap. Oke, Pak, individual atau kelompok yang tadi? ini individual. Oke. Baik. Mungkin ini terakhir dari tugas kita dan materi pertemuan pertama. Lebih dan kurangnya nanti kita ketemu di pertemuan kedua. Saya akhiri, bila